Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week bersama Katalog Pro. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di Product of the Week hari ini kita kehadiran Granito, dan juga di setiap sesi Product of the Week kita selalu menghadirkan profesional reviewer yang akan menjadi teman saya atau tandem yang akan memberikan tanggapan dari paparan perwakilan dari Granito. Kembali kita mengundang Mbak Putu Savitri Dharma Joyti yang biasa kita dipanggil Mbak Safi. Beliau dari arsitek Balai Desain Bali. Selamat siang Mbak Safi. Halo, selamat siang. Dengar banget yang gambar itu acaranya. Oke, terima kasih juga ya Mbak Safi. Oke, dan dari Granito ada perwakilannya yaitu Mbak Razalia Harvina Putri dengan panggilannya Mbak Vina. Selamat siang Mbak Vina. Selamat siang Mas Bayu, Mbak Safi, teman-teman semuanya. Salam. Oke. Siang, Mbak. Baik, untuk persingkat waktu saya persilahkan Mbak Vina untuk sharing tentang produk Granito kita hari ini. Silakan Mbak Vina. Oke, sebelum kita mulai, saya share produk Granito. Saya mau menampilkan satu video ini yang menggambarkan tentang produk kami. Every day, in the quiet moments of dawn, you wake up from your dreams and wonder, what would happen if you gather up the courage to try and make them a reality? But moving forward can be daunting, for you never know what lies ahead. And yet, you need to have the faith that choose. This is why we are determined to build something you can rely on with your every step. Starting with a mix of the finest materials brought together in a modern and advanced production process. Craft everything with not only experience, but also passion and uncompromised precision. The results are the perfection of granite tiles, imbued with excellent strength, stunning designs, and long-lasting finish. So, whatever your dream looks like, and wherever your destination may be, be confident and take that first step. Because this is the perfect footing for your every journey. Granito, living in style with the ultimate tile. Oke, teman-teman semuanya, saya akan mulai untuk menceritakan nih apa sih produk Granito, gitu ya. Jadi teman-teman, Granito ini adalah salah satu material bangunan yang tergabung dalam sebuah grup besar nih, namanya adalah JBS Menko. JBS Menko ini grup produsen yang bergerak memang di bidang bahan bangunan, industri bahan bangunan. Apa aja sih yang ada di JBS Menko selain Granito? Itu yang pertama, pionir adalah atap gelombang JBS Ngan. Lalu pipa Rucika. Lalu ada RB Shera yang sebelumnya memang sudah juga pernah present ya di Katalog Pro. Lalu ada perangkat True Blue. Lalu Tirta, Fortuna untuk aluminium produknya, Super Rex untuk profil aluminiumnya, Royal untuk kitchen setnya. Lalu juga kita ada DBO online. Untuk Granito sendiri, ini pabriknya sudah ada di Indonesia, di Lembah Abang sejak tahun 1995. Jadi kita adalah produk lokal yang diproduksi oleh PT Royal Board Bangun Inti Granito. Jadi kita produk lokal ya, jadi untuk distribusi, untuk kunjungan pabrik mungkin kalau tertarik monggo. Jadi kita open, jadi jangan ragu-ragu, bisa semua kita akomodir. Berarti kalau nanti ada pertanyaan tentang TKDN aman ya Mbak Vina ya? Aman sekali dong, aman. Iya, paling sering ya kayak Mas Bayu Iya ya. benar, aman banget. Itu aman banget, itu adalah yang pertama ditanyain, biasanya datang ditanya TKDN, biasanya sering todong dulu. Oke, izin lanjut. Kita sebelum masuk ke produk Granitonya ini, saya mau jelaskan sedikit nih tentang homogeneous style. Teman-teman pasti pernah dengar semua granite ada homogeneous style. Padahal homogeneous style itu sebenarnya punya definisi dan karakteristik tersendiri nih, ada yang spesialisasi. Kita masuk dulu ke granitanya. Jadi berdasarkan permukaannya itu sebenarnya granital itu terbagi menjadi dua. Permukaannya berglasir. Jadi permukaan berglasir itu ketika produksi itu dia ada lapisan tambahan tertentu, tambahan untuk menciptakan untuk motif, tekstur dan sebagainya. Biasanya untuk permukaan glazir atau glass tile ini ada di produk polished glass porcelain, ya digital printing, dan juga glass porcelain tile.
atau technical porcelain atau yang digital printing. Biasanya ini yang motifnya lebih complicated gitu, atau yang dianya itu yang bertekstur seperti itu. Lalu ada juga permukaan yang tidak bergrasur atau unglazed style. Ini kita masuk, contohnya adalah yang di polystyle. Khusus untuk technical porcelain itu masuk dalam kategori unglazed style. Nah, kita juga pernah mendengar nih, pasti teman-teman itu pasti mendengar namanya kalau homogeneous style atau granita. Ada yang namanya single loading. Sorry, ada yang ini enggak ya? Belum. Ya. Oh, belum. Oke. Ada yang namanya single loading, ada juga double loading. Sama juga di kita juga ada, tapi bedanya adalah untuk single loading itu apa sih? Single loading itu adalah satu tahap pengisian powder. Jadi bahan baku yang untuk menciptakan produk granital itu dijadikan satu, dipres, dibakar. Nah, seperti itu. Jadi dari motif, lalu juga dari warna, itu tergantung dari pencampuran bahan baku yang digunakan. Ciri khasnya dari atas sampai bawah itu motifnya sama, teman-teman. Jadi kalau misalkan di project ada patahan atau ada pemotongan, ada baffle gitu ya, kok mau dipotong sendiri, itu dia motifnya akan sama dari atas sampai bawah. Nah, ada juga yang namanya double loading. Double loading itu adalah 2 tahap pengisian powder. Dari bahan baku, 2 tahap pengisian powder, khususnya untuk granito itu komposisinya sama, ingredientsnya sama. Jadi kalau kue itu tepungnya sama, gulanya sama, bahan baku pewarnaannya sama gitu ya. Kalau di granito tuh claynya sama, stainnya sama, feldspatnya sama, seperti itu. Tapi dia ada 2 tahap pengisian powder nih teman-teman. Yang pertama itu sama dengan single loading, powder yang kedua pengisiannya powdernya. Yang kedua, powdernya itu diperkecil, teman-teman. Di micronize, lalu sudah mulai nih pengaturan motif. Jadi motifnya ada mesin tambahan, motifnya itu diatur. Jadi mungkin motifnya sedikit sudah bentuk marmer atau seperti itu. Lah, ciri khasnya itu biasanya memang ada perbedaan layer dari samping. Nah, kalau terjadi patahan itu motifnya nggak bisa sama. Karena dia sudah 2 tahap pengisian ya, biasanya yang bawahnya polos, yang atas itu lebih bermotif. Nah, untuk klasifikasi keramik nih ya, kita untuk homogeneous style, itu homogeneous style atau granital yang baik itu harus masuk dalam kelompok B1A. Di mana E itu adalah daya serap airnya adalah 0,5%. Nah, kalau ada yang tanyain granito daya serap airnya berapa? Daya serap air itu jauh lebih kecil daripada SNI. Ini klasifikasi berdasarkan SNI ya. Daya serap air granito itu adalah 0,05%. Di mana daya serap air itu adalah poin terpenting nih teman-teman. Jadi prinsipnya semakin kecil daya serap air sebuah produk granital, itu dia ketahanan atau kekuatan dari produk itu akan semakin tinggi. Ketahanan terhadap apa aja, Vina? Ketahanan terhadap beban, terhadap noda, bahan kimia, daya tekan, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi prinsipnya kalau mau pakai produk granital, cari itu yang daya serap airnya paling kecil nih. Mbak Vina, saya interupsi sedikit ya Mbak. Tadi saya menarik membahas yang single loading dan double loading. Nah, itu kan udah cukup aman lah gitu pertanyaan. Mungkin di sini masih ada yang bingung kapan sih kita pakai homogeneous style yang tipe single loading sama double loading gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang kan banyak nih HT yang nggak hanya cuma dipakai untuk pekerjaan lantai gitu ya. Ada juga yang udah mulai jadi area dekoratif di pasang vertikal. Nah, kapan sih Mbak single loading itu diaplikasikan di project untuk pekerjaan apa, dan di double loading itu untuk pekerjaan apa? Idealnya seperti apa, Mbak Vina? Oke Mas Bayu, saya langsung jawab. Jadi kalau dari granito itu karena kita dari unsur kekuatan nggak ada bedanya ya, single loading mau double loading, jadi lebih dikembalikan ke arah motif. Gitu. Karena single loading itu karena campuran motifnya kan ya, motifnya itu berdasarkan ya udah misalkan abu-abu campur feldspat ini hasilnya kayak gini ya, contohnya di gambar. Nah, kalau yang double loading dia ada berlayer, tinggal motifnya aja, mau motifnya yang lebih monoton gitu ya, bisa pakai yang single loading. Single loading biasanya memang motif kita untuk dari itu nanti saya jelaskan di belakang, itu motifnya adalah motif-motif yang everlasting. Motif-motif aman, motif-motif yang sepanjang zaman pasti akan kepake gitu. Kalau yang double loading dia sudah bermotif nih, sudah ada motif marmer halusnya seperti itu, dan motifnya mungkin lebih bervariasi nanti gitu. Jadi tinggal kalau dari granito mau kapan sih mau pakai single loading atau double loading, dikembalikan ke user mau yang motifnya mau motifnya seperti apa gitu, karena dari kekuatan itu sama aja Mas, beda. Mungkin ada yang mengklaim kalau double loading lebih kuat karena kan double loading ya, namanya double loading lebih pertama lebih kuat, kasih kuat tambah kuat itu pasti lebih kuat gitu kan. Tapi kalau granito enggak, karena kita benar-benar menjaga kualitas dari kekuatan. Jadi mau single loading mau double loading sama kuatnya, sama ekstra kuatnya gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Pas banget Mas Boy, saya juga mau nanya yang sama loh ke Mbak Vina. Gimana Ternyata memang single loading sama double loading ini kan salah satu apa ya, bahasanya yang paling sering ditanyakan ya kok vertikal ya.
kalau soal semua kan saya sama permasalahannya gitu ya. Yang saya mau tanya itu adalah terkait single loading sama double loading. Untuk harganya tuh ada perbedaan nggak nih? Kalau dari kekuatan kan mereka udah sama ya. Tapi kalau dari harganya gimana? Kalau harga jujur kalau double loading memang ada sedikit aja, nggak banyak-banyak, Mbak Safi, dikit aja. Ada perbedaan harga lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia ada part kedua nih, kasarannya kita harus menyediakan satu mesin baru, satu step produksi baru untuk memicronize order, lalu mengatur itu. Nggak jauh kok, tenang aja. Harganya kita masih bersaing gitu ya, single loading dan double loading gitu. Tapi karena memang kita ada part tambahan, jadi kita memang harganya sedikit aja, Mbak Safi, sedikit aja. Jadi jangan khawatir. Oke. Berarti memang nanti tinggal milih lebih pengen tipe yang mana yang mau dipakai ya? Betul. Mau pakai bentuk yang mana gitu. Oke, sudah. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita masuk nih ke produk koleksi yang ada di Granito. Jadi teman-teman, dulu Granito, it's Granito. Produknya Granito itu adalah itu. Tapi sekarang kita, karena produk kita semakin banyak, kita bagi dua nih. Ada dua part. Yang pertama adalah classic tile. Classic tile itu lebih fokus ke technical tile, motifnya itu yang glossy gitu ya. Motifnya itu yang lebih everlasting, seperti itu. Koleksinya ada di Salsa, Aurora, Ambience, Cove. Cove ini bukan koleksi secara motif, tapi Cove itu khusus untuk hospital plane. Antara jointing, yang taruh di sudut bawah ya, itu biasanya untuk area-area yang project-project yang butuh higienitas tinggi nih, sakit, lalu resto seperti itu. Mosaik tahu ya, mosaik kita ini adalah mosaik yang benar-benar custom, jadi mosaik yang benar-benar belakangnya masih matte, dibuat secara manual, bisa motifnya dan ukurannya bisa request. Lalu ada aksesoris, ini lebih ke arah aksesoris tangga, nanti ada motifnya, nanti saya jelaskan di belakang. Lalu yang kedua ada artel. Artel ini adalah produk Granito yang kasarannya produk yang mengikuti zaman. Kita sudah menggunakan teknologi digital printing. Ya, seperti yang tahu tadi classic tile itu seperti yang single loading, double loading, dia kan tergantung ya sudah motifnya itu tergantung bahan baku, warnanya seperti itu. Kalau artel enggak, artel itu nanti setelah body di press itu nanti ada tambahan, jadi di glazing lagi, lalu di printing. Printingnya seperti apa? Printingnya nanti motif kayu, teraso, dan sebagainya gitu. Koleksinya juga berkembang, nanti Granito nextnya ada di artel. Seperti dilihat ada Tiren, Forte, Mason, Palais, Cosmo, Mirage, Art Deco, Outback. Dan dua motif yang paling bawah itu adalah motif yang akan saya angkat nih di kali ini, karena dia adalah ada spesialisasinya lah gitu, selain produk baru. Dan untuk artel ini semuanya unpolished ya, tidak kilap. Jadi yang classic tile ya. Jadi kalau mau cari Granito, kalau mau yang kilap, masuknya nanti cari di classic tile kategorinya. Nanti kalau mau yang unpolished, yang motifnya mau yang aneh-aneh, masuk ke artel. Jadi bisa dibagi dua. Gitu. Nah, kita masuk ke classic tile. Classic tile tadi saya jelaskan adalah motifnya memang dominan itu polish. Tapi kita memang ada yang unpolished. Jadi di classic tile ini satu motif ada dua surface. Seperti bisa dilihat ya, ada Salsa Crystal Pearl White, tapi sebelahnya ada Oasis Pearl White. Nah, kristalnya yang kilap, Oasis itu yang unpolishednya. Motifnya surface seperti apa? Surface-nya itu cuma kulit jeruk aja. Jadi bukan yang kasar sekali. Jadi memang kita mengarahkan untuk mungkin area-area yang tidak terlalu expose air terlalu banyak gitu ya, karena masih agak licin nih teman-teman. Tapi area-area yang semi kering, semi basah gitu masih bisa. Koleksinya seperti saya bilang tadi, untuk koleksi kita memang terbatas karena memang tergantung dari pencampuran warna aja, jadi tergantung dari pencampuran bahan baku. Jadi motifnya memang tidak terlalu banyak. Nah, untuk yang single loading, double loading, single loading ada di Salsa, teman-teman bisa dilihat motifnya seperti itu. Mungkin ini di slide nggak kelihatan ya. Yang nanti di website mungkin bisa lebih kelihatan. Yang Aurora itu dia sudah mulai keluar motif marmernya, lebih bervariasi. Mosaiknya seperti contoh. Motifnya ini bisa di request atau yang sudah ready juga boleh. Jadi misalkan ada kebutuhan motif mosaik seperti itu, dibuatin nama kita boleh, tapi tetap ada batasannya menggunakan tel-tel warna yang ada di Granito. Lalu untuk random desainnya untuk yang klasik itu V1 atau harus sama. Tidak boleh ada perbedaan warna, tidak boleh ada perbedaan motif, karena dia kan polos ya, kasarannya kan lebih polos kalau yang klasik tadi. Jadi ketika pakai Granito yang tipe koleksi ini harus dipastikan motifnya yang diterima itu sama, warna range-nya juga sama, tidak boleh ada perbedaan gitu ya teman-teman. Oke. Mbak, saya interupsi lagi Mbak. Saya tertarik ke bahas yang sedikit tentang yang ada glossy-nya gitu ya, Salsa.
Itu kalau kita mungkin Mbak Safi atau teman-teman yang hadir saat ini ada klien yang dia pengen tetap HT-nya itu glossy, cuma glossy itu yang nggak terlalu mengkilap banget gitu. Itu kadar kilapnya bisa disetting nggak sih Mbak sebetulnya? Misalnya mungkin ke arah satin, bukan yang tidak berglossy ya, tapi yang lebih ke satin gitu misalnya. Oke, jadi kalau glossy kita yang kristal, oh ya saya mau jelasin sedikit nih, mungkin Mas Bayu, saya agak kelupaan, Mas Bayu mengingatkan. Jadi teman-teman untuk plastik kita, untuk kilap kita itu tidak ada tambahan material atau semprotan lainnya ya. Jadi simpelnya gini, setelah barang itu dipres kotak gitu kan ya, terus dimasuk dipanggang gitu kan ya, dibakar, masuk kilen. Itu untuk kilapnya itu pakai proses abrasi ya. Jadi kasarannya abrasi itu seperti apa sih? Digosok dengan menggunakan batu abrasi. Jadi seperti apa bayangnya gampangnya bapak-bapak zaman dulu kalau misalkan punya batu akik dari yang kasar sepuh itu digosok, diamplas gitu ya. Sampai kilap gitu ya. Iya benar. Jadi kilapnya itu kasarnya sudah karena hasil dilukai. Jadi misalkan teman-teman mau pakai kilap kita ini bisa nggak sih Vina dipakai di area ini, aku proyeknya Harris Building, high traffic, bisa, sangat-sangat bisa, karena memang untuk plastik tel kita itu memang lebih ke spesifik ke proyek-proyek yang high traffic, contohnya bandara, mall, lalu office, stasiun yang memang lalu lintasnya itu sangat tinggi, seperti itu. Kilapnya rusak nggak? Aman. Itu kilapnya karena dia bertahan. Kenapa dia aman? Kasarnya dia kilapnya aja hasil dari gosokan batu. Jadi kalau kita manusia apa sih kaki gitu ya, paling alas sepatu, troli ataupun roda apa namanya koper gitu ya, itu nggak masalah, kuat banget gitu. Itu bukan karena coating ya Mbak Vin? Nah, ya? Bukan karena bukan coating. Nah itu yang menjadi spesialisasi kita nih Mas Bayu, Mas Safi. Kalau yang lainnya kan mungkin di coating, kilapnya itu luar biasa. Kilapnya saya akuin untuk yang menggunakan coating itu kilapnya kita bisa ngaca di situ. Gitu ya. Tapi sesuatu yang ditambahi berupa coating itu dia punya masa umur. Nah, dia itu ketahanan goseknya tuh biasanya ada batasannya. Nah, mungkin bisa dilihat teman-teman biasanya kalau ke mall itu biasanya area entrance biasanya lebih kusam daripada area yang jarang dilalui. Itu dia menggunakan teknik kilap yang pakai coating, apapun itu, entah itu polished glass porcelain, entah itu nano, ataupun teknologi-teknologi tambahan lainnya, seperti itu. Jadi bisa nih, kalau misalkan mau pakai tel yang, aduh, ini kayaknya proyekku sehari dilalui 1.000 orang nih, pakai apa ya? Mau pakai kilap, bisa nih, Granito sebagai salah satu alternatif gitu ya, atau mungkin satu-satunya alternatif, atau mungkin satu-satunya produknya gitu. Mas Bayu. Menarik ya Mbak Safi ya, karena kita tahunya kalau udah glossy pasti di coating gitu, tapi Granito punya cara lain untuk menampilkan kilapnya sendiri di setiap HT. Betul. Nah, sorry Mbak Vina, Mas Bayu. Tadi kan Mas Bayu nanyain soal kilapnya, yang saya sebaliknya ini. Untuk yang klasikal ini, apakah dia memang khusus polis saja atau dia ada yang make-nya juga ya? Karena mungkin Mas Bayu juga tahu ya, kalau di Bali itu memang yang paling ya bisa dibilang laris lah ya, itu jenis skal yang make gitu. Oke, siap. Mbak Safi tenang aja, nanti nextnya setelah ini akan ada produk yang paling digemari di Bali. Saya tahu kebutuhan ya, udah disiapin, tenang aja Mbak. Tenang. Ini Mas Bayu maaf nih, saya kalau present kalau kayak gini tuh seneng yang fun gitu ya. Mudah-mudahan yang lainnya nggak ini ya. Jadi untuk lebih seru gini Mbak. Benar. Iya, saya nggak ada aura untuk dosen ya, jadi saya nggak bisa ngajar. Tenang aja Mbak Safi. Jadi setelah plastik tel kita akan masuk nih ke koleksinya Granito yang kasarannya memang laku banget di Bali. Salah satunya laku banget di Bali. Oke ya. Oke, kita next ya. Oke, siap. Kita masuk di Artel. Nah, Artel ini seperti yang tadi dijelaskan, untuk Artel ini semuanya itu produknya unpolished Mbak Safi. Monggo dipilih nanti habis gini ya. Nah, semuanya untuk Artel ini unpolished. Lalu dia itu kiblatnya, inspirasinya itu dari motif-motif alam, motif senangannya bule nih, gitu semuanya. Tapi dia kelebihannya ada punya beberapa surface.
Jadi nggak unpolished selalu, bayangin unpolished motif batu aja, unpolished batu licinnya enggak. Jadi ada beberapa surface yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari project itu sendiri, tergantung ruangannya. Yang pertama itu ada surface satin. Surface satin itu dia halus, jadi kita memang mengarahkannya itu ke indoor, ya, ke interior. Lalu smooth itu sudah mulai agak bertekstur, jadi untuk area yang memang kita arahkan indoor atau outdoor yang masih tertutup gitu. Jadi mungkin teras yang masih ada kanopinya, masih ada atapnya seperti itu. Untuk mat ini sudah mulai sedikit bertekstur, jadi bisa kita pakai di mungkin area-area yang masih sering kena air, tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi, misalkan garasi, teras gitu ya. Lalu mungkin ada koridor yang kalau di rumah Bali kan biasanya rumahnya semi outdoor ya Mbak ya, itu bisa banget pakai yang area matnya. Lalu yang berikutnya rustic, itu lebih kasar atau bisa dibilang paling kasar. Rustic itu sangat-sangat mumpuni atau sangat-sangat bisa banget dipakai untuk area-area yang curah airnya airnya itu tinggi intensitasnya. Jadi untuk kasarannya sudah dipakai itu bisa untuk pedestrian kita tahu ya dia di outdoor, kalau kena hujan, kena panas itu sangat kuat. Lalu mungkin untuk area taman, selasar itu bisa. Nah, berikutnya ini Safetek ini adalah punya spesialisasi nih. Jadi dia permukaannya itu tidak kasar bertekstur, tapi dia tidak licin. Gitu. Spesial nih. Jadi ada yang mau pakai, saya mau pakai nih area ini gitu ya, nggak mau licin, tapi aku juga nggak mau kasar. Soalnya mungkin kalau terlalu kasar nggak enak di kulit kaki gitu ya. Itu kita bisa pakai Safetek. Nanti untuk detailnya saya akan bahas berikutnya. Lalu yang berikutnya ada Stardust. Nah kalau Stardust ini juga produk baru kita yang launching di tahun kemarin. Yang paling baru, dia kelebihannya adalah ada shimmeringnya, ada sparklingnya. Jadi motifnya basicnya itu dia surface-nya unpolished, tapi nggak mau yang butek gitu ya, masih pengen pakai motif surface yang ada agak kilap, agak bling-bling, tapi permukaannya nggak mau kilap. Ini bisa pakai Stardust, tapi jangan bayangin bling-bling yang gemerlap gitu. Tapi jadi dia ada efek glamornya ketika kena mungkin bisa jadi. Nanti saya lihat detailnya di selanjutnya. Nah, ini untuk motif yang artel, sebagian ini tidak terlalu masuk semuanya karena yang Stardust sama Safetek belum masuk. Bisa dilihat ya, motifnya di sini lebih bervariasi nih daripada yang klasik tadi. Lebih bisa bermain motif di sini. Nah, motifnya bisa dilihat Mbak Safi, ini motifnya kan banyak ya, ini motif-motif yang saya suka lihat nih di hotel, di villa di Bali kayak gini-gini nih. Jadi permukaannya unpolished dan motifnya memang khusus yang artel ini memang motif yang banyak dicari bule di Bali. Tinggi ini banyak peminatnya di Bali gitu. Ukurannya juga bervariasi, ada 60-60, lalu ada 30-60 dan untuk motif kayu yang Maison ini lebih variasi lagi, motifnya ada yang memanjang 15-60. Jadi bisa disesuaikan gitu. Mbak Vina, sorry saya mau tanya, ini kan banyak banget ya variasinya, coraknya, belum lagi ukurannya. Ini semua bisa kita cek nggak di websitenya Granito ya? Apanya nih, motifnya atau stoknya? Mungkin e-katalog atau sejenisnya. Bisa brosurnya untuk yang website itu kita update terus ya. Mestinya yang terupdate di Katalog Pro juga terupdate kok. Jadi setiap ada produk baru pasti langsung dimasuk. Langsung ya? Oh, oke. Mbak Vina. Iya, silakan dulu Mbak Vina, silakan. Tunggu Mas Bayu satu lagi ya. Mungkin teman-teman yang bilang itu kok P3 Vin gitu ya. Iya, karena ini basicnya adalah motif alam ya, inspirasinya seperti halnya kita kalau mau pakai motif batu asli, kayu asli nggak bisa minta seragam. Pasti random. Sama dengan motif alam itu sendiri. Artel kita V3 ya. Jadi randomnya, range warnanya masih sama. Bisa dibandingkan ya, range warnanya masih sama, tapi mungkin pergeseran motif warna sedikit itu ada ya, seperti halnya kita kalau pakai batu andesit lah, kita nggak bisa kan mau pakai busa 10 meter persegi minta warnanya sama semua, nggak bisa, sama dengan artel kita di masuk V3 gitu. Gimana Mas Bayu? Nah, ini saya mau langsung tanya mengenai yang saya tertarik sama yang motifnya Forte sama Outback gitu. Nah, tadi kan Mbak Vina sempat sampaikan bahwa ini tuh masih direkomendasiin untuk area indoor atau outdoor gitu ya. Nah, kalau dari sisi motifnya sendiri itu ada garansi pudarnya nggak sih Mbak? Atau memang ini bisa dibilang lifetime gitu, selama bangunannya masih ada gitu, Granito bisa dari pengalaman yang sudah dilakukan akan tetap stay motifnya, tinggal ya gimana cara maintenance-nya aja sih gitu Mbak. Betul. Kalau dari kita garansi 25
years, 25 tahun. lama Ya, tapi juga. sejauh ini saya pernah dipakai beberapa mall yang sudah pakai granito dari lama, ukurannya yang udah discontinue gitu ya. Motifnya masih oke. Mungkin itu udah dipakai sebelum saya ada di granito, terlahir di granito. Itu ukurannya masih 40 dan motifnya masih bagus banget. Kalau di Mbak Safi, saya kurang tahu ini di pedestrian, ini cukup di banyak kota itu pakai granito kita yang sudah discontinue, namanya itu Castello. Itu motifnya masih seperti itu. Jadi dari dulu sampai sekarang yang motif seperti ya, paling sebenarnya itu bukan pudar karena pemakaian ya, tapi biasanya karena maintenance. Jadi misalkan warnanya hitam, kena kotoran, debu bertahun-tahun gitu ya, tidak ada cleaning yang cukup baik, pasti warnanya jadi kelihatan kayak abu-abu. Tapi kalau setelah dibersihkan, warnanya tetap kembali gelap seperti semula, seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk lifetime-nya 25 tahun. Bisa dicoba mungkin, tapi saya yakin sih namanya manusia 25 tahun kayaknya belum sempat 25 tahun udah bakal ganti granito yang lain sih. Tapi ya granito yang lain. Motif granito yang lain. Tapi untuk durasi kita 25 tahun sejauh ini sebenarnya bahkan lebih dari 25 tahun juga ada. Gitu. Mau dicoba Mas Bayu di rumah Mas Bayu? Boleh. Lama banget ya Mas Bayu ya. Harus dicoba sendiri. Boleh tuh buat di rumahnya Mas. Mbak, satu lagi yang di slide ini kan Palais, Miret sama Mansion ini kan dia bermotif ya Mbak ya. Yes. Nah biasanya arsitek atau desainer pengen punya satu satu desain desain tuh yang nyambung gitu. Nah ini biasanya pada saat kita beli atau order gitu ya Mbak, itu pada saat satu box itu apakah random warnanya atau ini apa istilahnya tuh book match gitu ya, istilahnya book match atau apa ya, pokoknya yang atau Nmax, book match ya Nmax bisa. Kalau motif dari Artal ini motifnya itu arahnya kayak Mirage kan biasa ke atas ya, arah semua ke atas, tapi antar keping itu mungkin kemungkinan kecil yang nyambung tuh kemungkinan kecil Mas. Iya, jadi benar-benar ketika memilih Artal itu berarti benar-benar memakai produk yang kita benar-benar mau pakai produk yang mirip produk alam. Gitu. Jadi benar-benar ya arahnya aja sama. Jadi nggak mungkin biasanya Mirasnya ke sana tiba-tiba yang keping kedua gini gitu, nggak mungkin, kecuali diputar masanya. Gitu. Jadi arahnya sama semua, cuman memang motifnya tuh ada pergeseran. Jadi nggak kemungkinan kecil sekali dia nyambung. Oke, berarti dia random motifnya tapi tidak berpola ya secara khusus ya Mbak ya? Iya, betul, tidak berpola. Betul Mbak Sakti, tidak berpola dia. Oh ya, terkait yang tadi juga, yang outback, saya juga tertarik juga sama yang outback ini. Untuk ini kan, apa namanya tadi yang saya lihat presentasi sebelumnya, itu ada kal yang 3 flip ya, artinya dia permukaannya tadi apa namanya ya, yang texture itu rustic ya? Safety. Oh ya, ada softcut juga. Nah, yang kayak gitu, nah yang kayak tadi itu dia ada standar anti slipnya nggak? Yang saya pernah lihat, kayaknya ada istilah remcast ya. Ada dia pakai R gitu. Nah. Yes, benar. Di sini ada juga berarti. Ada dong. Sabar, saya akan menjelaskan di berikutnya. Oke, saya disiapin. Siapkan untuk katalog Pro. Baik, nah ini saya jelaskan sedikit ya untuk Artal. Ini dia V3, spesifikasinya itu resolusinya 400 dpi, natural surface, dan juga random design. Nah ini dia yang tadi ditanyanya sama Mbak Safi. Kita memperkenalkan Sanctuary dengan teknologi terbaru Granito SafeTech gitu. Motif nama koleksinya Sanctuary. Oke, Mbak Vina, ini saya mau mengingatkan kembali ke teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan terlebih dahulu dituliskan di kolom chat. Jadi nanti setelah obrolan saya, Mbak Safi dan Mbak Vina, saya akan membacakan seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat. Silahkan ditanya apa aja, bebas ya Mbak Vina ya. Bebas. Apa mungkin terlalu fokus dengan pembicaraan kita bertiga, jadi yang lainnya lupa nanya gitu ya. Oke, Mbak Vina silakan. Oke, jadi untuk Sanctuary tadi yang seperti Mbak Safi nanyakan itu adalah kita koleksinya yang cukup unik dari Granito. Tadi dia bisa dipakai di indoor, outdoor. Kenapa indoor? Karena dia permukaannya tidak bertekstur. Kenapa outdoor? Karena dia keset, tidak licin. Ada nilai R-nya. Oke, saya tunjukin dulu koleksinya. Koleksinya cukup banget ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ini bisa nih. Ini
cukup laris juga nih Mbak Safi di kebutuhan pasar Bali nih. Gitu. Mungkin pasar-pasar yang lain, mungkin boleh kota-kota lain, teman-teman yang lain boleh mulai tertarik di Pepet Sang Tawari kami. Nah, ini dia ada kelebihannya. Kelebihannya ada 3 yang kita mau tekankan. Dia smooth and safe. Why smooth? Dia tidak bertekstur. Kenapa safe? Dia punya nilai anti-slip. Nah, ini dia Mbak Safi, nilai anti-slipnya F10. Iya, oke. Nilai anti-slipnya F10 ya. Itu sudah ada, kok kenapa F10? Dia sudah ada standarnya. Jadi ada standarnya. Kalau yang terlalu kasar, mungkin ada nilai yang lain, tapi biasanya kalau semakin tinggi, dia juga punya semacam resiko yang mengikuti. Mungkin ketika kepleset juga mungkin melukai gitu ya. Kalau F10 sudah standar. Jadi walaupun dia permukaannya halus, dia tidak licin seperti itu. Lalu yang kedua, durability-nya itu juga sangat tinggi, sampai 8 mouse. Jadi bisa dipakai di area outdoor, area yang trafficnya tinggi, lawannya roda, lawannya troli, department store itu juga bisa ya, suitable for high traffic area. Lalu yang ketiga, flexible for many application. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia bisa indoor karena dia permukaan tidak bertekstur, tapi dia bisa outdoor karena walaupun tidak bertekstur dia tapi punya nilai anti slip atau dia tidak licin seperti itu. Jadi adalah 3 kekuatan poin paling dari SafeTech kita nih. Mungkin bisa ada. Nah, ini dia yang tadi ditanyakan sama Mbak Safi nih. SafeTech kita, kalau dilihat ya, bedanya ini sebelah ada bulatan 2 nih. Yang pertama adalah konvensional slip resistant. Ini biasanya ada di produk-produk yang rustic. Jadi kalau produk plastik kan pasti ada gelombang naik turun gitu ya. Jadi sebenarnya dia tidak rata tingkat kekasarannya. Gitu. Sedangkan yang SafeTech kita, slip resistennya itu dia kasarannya lebih kecil tapi lebih merata, lebih halus tapi belum merata. Jadi dia itu kecenderungan tidak licinnya lebih tinggi kadang lebih daripada yang rustic. Kalau dari nilai P itu maksudnya P4 itu dengan slip resiko tergelincirnya itu adalah sangat rendah. Jadi bisa banget dipakai di outdoor. Tapi bisa juga dipakai di indoor. Kadang saya kalau online ini agak sedih ya karena saya itu suka memamerkan tekstur, tapi tidak bisa. Tenang aja nanti iya benar nggak bisa karena memang granito itu kalau untuk produk-produk seperti lantai itu harus dipegang ya teman. Iya benar. Buat yang di Jakarta boleh ke showroom, buat yang di Surabaya boleh ke showroom. Lalu untuk yang tadi ditanyakan Mbak Safi, kejawab ya Mbak ya, P4 nilainya. Oke. Loh, jadi untuk outdoor bisa, buat interior bisa, jadi seperti itu. Mbak Vina, saya langsung mau tanya nih Mbak. Ini kita ngomongin yang teknologi Granito SafeTech-nya dulu. Nah, tadi kan Granito tuh ada yang ada banyak tipe lah gitu. Nah, untuk yang SafeTech ini itu hanya ada khusus di Sanctuary atau misalnya tadi balik lagi ya, mungkin di sini ada yang tertarik untuk yang classic tiles collection gitu dengan motif itu, tapi pengen ada teknologi SafeTech-nya. Itu masih memungkinkan nggak Mbak? Kalau saya bilang kalau kita pukul rata ya, kita mau motif ini terus bisa dipakai satu hari, kita jadi nggak punya ciri khas ya Mas Bayu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai yang tipe ini, kita menawarkan seperti ini gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi koleksinya itu sesuai dengan kebutuhan dari klien nih, dari customer. Mau yang klasik dong, mau yang kilap, oke kita tawarin klasik. Oh mau yang nggak licin, kita punya koleksi lain gitu. Kalau bisa seperti itu, motifnya granito mungkin cukup 1 Mas. Ya apa udah pakai aja motif di situ gitu kan. Jadi kita tidak bervariasi nih gitu. Jadi kita benar-benar menawarkan apa yang dibutuhkan klien, kita punya koleksi ini. Apa yang dibutuhkan klien A punya gitu. Karena kalau memang pengennya motif A tapi surface-nya seperti ini, jadi kita mungkin granito cukup punya 5 motif ya, tapi bisa dibuat dengan ABCD gitu ya. Jadi motif kita sedikit nanti dari motif ini. Jadi memang untuk yang SafeTech ini kita adanya khusus di Sanctuary ya Mbak. Nah, satu lagi Mbak mengenai yang ini kan tadi kalau dari project atau desain yang ditampilkan itu kan area semi outdoor gitu ya. Tapi kalau misalnya kan kita tahu mungkin Mbak Safi, saya atau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir masih tinggal bersama, misalnya di rumah kita ada orang tua gitu. Nah, kita aplikasikan di area basah, yang tiap hari basah, kamar mandi misalnya. Bisa itu
Berarti sangat direkomendasikan ya Mbak ya, nggak hanya cuma area yang cuman kecipratan air di pinggir, misalnya di pinggir kolam atau di area outdoor gitu. Sangat mumpuni untuk area seperti ini. Jadi bisa banget dipakai di outdoor, di pinggir kolam, atau mungkin di dalam kolam berenangnya juga boleh. Kamar mandi sangat-sangat mumpuni, inti area basah, area kering, seperti ini. Bahkan di dalam lobi hotel, aman. Intinya makanya itu balik lagi ya, ini kok sebenarnya untuk spesialisasi ini tuh pengennya tuh teman-teman pengennya ya yang hadir di sini saya kasih chipnya satu-satu gitu biar bisa ngeliat gitu. Jadi ini bisa banget Mas Bayu, Mas Safi dan teman-teman semuanya bisa banget dipakai di area kamar mandi walaupun itu di area basah, area kering, bahkan bisa ditaruh di rem dengan tingkat kemiringan tertentu. Betul. Yes, bisa. Betul. Ya. Untuk rumah sakit biasanya ada area-area rem yang harus dilewatin untuk yang kursi roda ya, kursi roda, tempat tidur itu bisa banget bisa karena kita memang bisa dipakai malah untuk area yang rem dan dialiri air itu bisa banget. Nah Mbak Safi mungkin kalau di Bali ya itu ada salah satu yang display kita sebenarnya itu dia posisinya di miring dialiri air itu Bali Chip. Jadi tidak hanya permukaannya rata, tapi permukaannya miring pun oke, monggo kita berani kita lawan gitu. Jadi bisa banget. Oke. Ya Kak Dika, Mas Bayu tadi saya mau nanya yang sama loh, saya nggak jadi nanya sekarang. Kayaknya kita udah mulai yang lain. Udah mulai icun ya, udah mulai icun gitu. Jadi saya mau nanya yang lain ya Mbak Fina. Untuk kabel langkainya sendiri, biasanya kan kalau langkai itu yang anti slip, yang benar-benar anti slipnya yang bagus ya, artinya dia punya tekstur dan dia punya ketahanan, durability itu kan kakak tebal biasanya. Tapi kalau yang ini langkainya tebalnya masih umum atau lebih tebal dari kalau umum? Tebalnya masih standar Mbak Safi 9 mm, itu adalah standar SNI gitu. Jadi apapun tidak lebih tebal. Biasanya kan lebih tebal itu tidak, sebenarnya itu tebal tipis itu sebenarnya tidak pengaruh loh Mbak. Tapi komposisi, ingredients, bahan yang dipakai, lalu glazingnya dipakai, teknologi yang dipakai itu yang mempengaruhi gitu. Jadi bukan tebal tipisnya, ya namanya mindset manusia ya, semakin tebal semakin kuat gitu ya. Iya benar. Dan yang terpenting adalah kalau ketebalan tuh biasanya berhubungan, nanti Mbak Safi nanya tentang kekuatan kan ya. Itu kalau tentang masalah kekuatan sendiri, apapun mereknya, berapapun tebalnya, kita harus kembali lagi ke ujungnya nanti pemasangan gitu. Iya benar. Benar. Tapi kalau terkait sorry saya potong ya Mbak ya. Kalau terkait durability-nya seperti itu, kalau dipakai untuk karpet itu masih bisa nggak ya? Bisa. Kita 450 kg per sentimeter persegi, bukan per keping. Per sentimeter persegi 450 kg. Bisa dong. Karena kita juga pernah waktu itu ada proyek terpasang nih. Ternyata gedungnya belum selesai, masih ada bakal dilewatin truk-truk yang bawa kaca. Ya dilewat aja, sampai sekarang aman. Sudah hampir 5 tahun ya aman, belum ada yang pecah sama sekali. Nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak gitu ya? Ya, karena itu juga disupport dari pemasangan yang baik. Gitu. Benar. Ini aman. 150 kg. Bukan per keping. Banyak yang ngira 450 kg per keping. Dikit dong, bukan per sentimeter persegi. Jadi satu keping bisa dikalikan 60 kali 60 ya, 360. 3.600 gitu. Oke, Mbak Safi? Ya, garis saya kayaknya sudah cukup. Oke, saya next ya. Nah, yang kedua ini adalah produk terbaru tadi yang saya bilang, kita menampilkan produk yang glamour produk gitu ya. Stardust at a Touch of Magic. Nah, ini sebenarnya menggabungkan nih polesan sentuhan halus, karena dia permukaannya halus ya, walaupun tidak sehalus klasik tal atau yang kilap, tapi dengan partikel yang memantulkan cahaya. Seperti tadi gampangnya itu ada shimmernya. Jadi efek akhirnya, hasil akhirnya itu lantainya lebih mewah. Seperti ini. Yang memang untuk Stardust ini akan terlihat glamnya itu ketika disupport dengan pemakaian kena lampu lah intinya gitu. Jadi kalau di lantai pasti kan di atasnya, kalau dindingnya plafonnya ada lampunya ya, itu dia akan sparkling seperti itu. Jadi banyak orang yang pengen mau pakai yang kilap, ada efek kilapnya, tapi dia nggak mau pakai yang kilap karena kilapnya itu masih kadang efeknya jadi licin. Seperti ini Stardust bisa mumpuni. Karena untuk surface seperti apa? Surface kurang lebih seperti kulit jeruk, tapi tidak terlalu dalam,
lalu ada efek glamornya. Balik lagi saya sedih karena tidak bisa menampilkan tilenya secara langsung. Kalau dari gambar agak sulit ya. Nah, Mbak Vina, langsung saya interrupt. Tadi Mbak Vina berkali-kali tidak bisa kasih chip sampelnya. Nah, ini kan kebetulan yang hadir banyak nih Mbak, nggak hanya cuma dari area Jawa gitu, ada yang dari Bali, Sumatera. Kalau ada permintaan seperti itu, mungkin kan nggak tim dari Granito untuk kirim ke kantor dari teman-teman? Kami support sekali Mas Bayu, tinggal ngubungin aja kontak yang tadi sudah dihubungin sama Mas Bayu ya, dikasih Mas Bayu, ditampilkan sama Mas Bayu ya, hubungin aja, atau nanti mau hubungin saya juga boleh, nanti mungkin di chat bisa saya share juga kontak saya, itu bilang aja saya mau minta sampel ini, yang dikirim nanti ukurannya bukan ukuran big size, jadi ukurannya 10x10. Oke. Mau semua motif boleh, atau kalau yang di Jakarta boleh mampir ke Alia Building, itu minta aja. Semuanya free teman-teman ya. Untuk yang dikirim di luar pulau kita kirim juga, semuanya free. Tenang aja, kita akan support teman-teman dari konsultan, arsitek, semuanya developer yang memiliki kebutuhan untuk sampel dari Granito, kita kirim, kita bantu. Layangi di Bali juga ya berarti ya Mbak? Oh tenang yang di Bali mungkin boleh mampir kayaknya di Bali udah sempat aku tinggal Mbak. Oh iya oke. Nanti saya update ya. Oke, boleh. Jadi mungkin mau membayangkan ya kan kayak gini kan mereka teman-teman kan yang gimana sparkling mungkin menor lagi gitu ya, atau nanti terlalu gimana berlebihan nggak, nanti boleh mau sampel Stardust dong, mau sampel Steftec dong, boleh, nanti kita kirim ukurannya 10 seluruh koleksi. Oke. Mungkin Mbak Vina boleh nanti setelah paparan selesai boleh ditulis di kolom chat untuk everyone nomornya Mbak, jadi nanti kalau ada yang tertarik langsung bisa hubungi Mbak Vina. Siap Mas Bayu, siap. Saya izin lanjut sedikit ya, tinggal dikit lagi kok. Kita kembali ke Stardust, silakan Mbak. Oh iya, ini dia Stardust koleksinya. Ada cukup banyak, ada 7 koleksi ya. Ini jadi ada yang mau yang aman-aman aja, warnanya bisa pakai yang Aries, Vesta, Stardust Moonlight. Ini Moonlightnya bener-bener plain gitu ya, jadi bener-bener shimmer kelihatan. Atau mau yang motifnya bener-bener ekstrim nih, ada di Stardust Universe dan juga Lyra. Tinggal nanti permainan, saya yakin teman-teman arsitek di sini tuh pastikan senang bermain dengan lighting juga. Lightingnya tambah bagus, itu dia akan kelihatan lebih glamor. Kelebihannya Stardust tuh apa sih? Yang jelas sparkling bling effect ya tadi. Lalu long lasting shine. Jadi shiningnya itu sama dengan tel kita yang lain, tenang aja umurnya panjang gitu ya, tetap dengan garansi yang berlaku. Lalu flexible for many application. Bisa untuk ya, kita memang menekankan interior ya, karena dia permukaannya tidak kasar. Ini nggak masuk dalam Steftec, surface-nya tidak seaman Steftec untuk eksterior. Lalu anti scratch-nya sama dengan yang sebelumnya, juga tinggi. Jadi semua jangan khawatir ya, kita untuk semua produk Granito itu ketahanan terhadap gesekannya sangat tinggi. Lalu easy to clean of course, karena dia tidak bertekstur. Mbak Vina mau nanya, ini terkait sama anti scratch-nya. Kalau dipakai buat island table yang sering mungkin kena pisau atau minyak dan sebagainya, itu aman ya? Seperti digambar dong Mbak, lawannya adalah pisau gambarnya. Anti scratch-nya sudah digambarkan dengan pisau. Jadi ibu-ibu boleh sangat aman ya? Iya, sangat aman sekali, tenang aja. Gitu. Ini sedikit menambahkan Mbak Safi, Mbak Vina gitu. Tadi kan Mbak Safi sempat sampaikan ini Stardust mungkin jadi inspirasi Bapak Ibu atau teman-teman atau Mbak Safi gitu ya, karena sekarang banyak top table itu pakai HP atau granit gitu ya Mbak. Nah, kalau dari sisi ketahanan scratch-nya cukup tahan gitu. Dua pertanyaan saya, pertama dari sisi ketahanan panasnya, karena untuk top table kitchen biasanya kan pasti akan dikonekin sama kompor tuh kan, kompor tanam misalnya gitu. Itu gimana Mbak? Aman Mas, tenang aja. Jadi aman ya? Kok dia taruh atas liter kompor, panci baru matang ditaruh di atasnya aman. Tapi balik lagi nih, biasanya saya pernah juga nih dapat kasus, ada pertanyaan, ini kita pakai di tabletop, kompornya tiba-tiba tuh pecah tel yang saya pakai. Saya tanya lagi, Bapak itu mungkin karena kan biasanya balik lagi saya tekankan apapun brandnya, apapun barangnya, itu kan kita kan bahan bakunya kan bahan baku dari alam ya, tanah liat, semuanya dari alam yang sudah terbiasa kena matahari yang begitu panasnya. Jadi balik lagi nih, pada saat aplikasinya gimana?
Karena ketika pemasangan tile, apapun brandnya, apapun ukurannya, berapapun ketebalannya, ketika ada ruang kosong yang cukup banyak di bawah tilenya, karena mungkin semennya nggak rata, itu dia lama-lama panasnya mengendap. Lama-lama mengendap, lalu tiba-tiba suatu saat karena tekanan cukup tinggi, akhirnya dia patah gitu, atau pecah. Jadi itu sebenarnya kasus yang dihadapi ketika ada tile atau penggunaan tile apapun brandnya itu yang pecah pada saat di sekitar dipakai di area kompor tanam seperti itu. Jadi bukan hanya karena masalah produknya, tapi balik lagi produk itu harus ada support, terpenting adalah support aplikasi. Balik lagi Mbak, saya mau nanya yang barusan Mbak Vina bahas terkait aplikasinya. Memang sih yang paling sering kita temui itu kalau di lapangan ya namanya juga di lapangan ya ada yang nggak sama aplikasinya dan sebagainya, bahannya mungkin. Untuk yang Granito sendiri sebenarnya ada aplikasi khusus nggak ya, atau ada tips khusus nggak sih biar mungkin bisa di-share nanti ke owner-owner atau kontraktor supaya menghindari hal-hal yang seperti tadi gitu. Saya jawab ya Mbak Safi. Jadi sebenarnya basic pemasangannya apapun, misalkan semen, kalau semen pasti kita pengennya semennya yang paling bagus adalah semen instan ya, lebih enak gitu ya, lebih ngiket apa segala. Tapi balik lagi kalau budget saya cuma bisa pakai semen konvensional, apakah bisa? Monggo, bisa sekali dipakai. Cuman balik lagi, gimana sih cara pemakaian yang benar, aplikasi yang benar? Sebenarnya semen tidak perlu terlalu tebal, tidak perlu terlalu banyak. Yang penting komposisinya itu sudah sesuai standar dari si semen itu sendiri, ya, dari standar mereka, percampuran mereka. Yang penting rata. Jadi kadang ini saya ini aja ya. Jadi misalkan nih tile nih, kadang tuh ada tukang yang mau cepet, masangnya ceplok di ujungnya, tebel banget gitu ya. Ya kan? Padahal itu sebenarnya nggak perlu terlalu sampai seperti itu, cukup tipis diratakan, set. Jadi benar-benar fungsinya adalah meminimalisasi ruang kosong di bawah tile. Gitu. Jadi karena ruang kosong di bawah tile itu sangat-sangat berbahaya. Nggak cuma dalam waktu 1-2 bulan, tapi nanti efeknya itu adalah 1 tahun, 2 tahun, nanti yang biasanya teman-teman pasti tahu namanya istilah popping ya. Itu sebenarnya bukan karena tilenya, tapi karena pada saat pemasangan mungkin terlalu banyak ruang kosong, ruang hampa di bawah, karena tidak ada semen yang mengisi. Nah, panas, namanya suhu udara ya panas, ruangan ber-AC apa segala macam, lama-lama dia akhirnya eksplod, pecah, meledak gitu. Oke. Tapi dari apakah semen yang digunakan, seperti apakah itu standar aja sebenarnya. Kayak semen sesuai budget. Oke. Silakan Mbak lanjutin. Oke, lanjut ya. Ini project preference. Yang tadi saya bilang banyak project preference dari itu adalah project yang high traffic. Saya menekankan high traffic karena kelebihan kita yang kita punya, kita sangat mumpuni untuk project-project yang high traffic seperti bandara, lalu ada kampus, lalu ada mall, lalu ada beberapa tenan, lalu ada beberapa bank juga yang sudah menggunakan Granito sebagai standar semennya. Jadi diratakan semua seluruh Indonesia. Lalu ada GOR, lalu ada rumah sakit. Ini belum terlalu update ya. Lalu ada pedestrian. Nah, pedestrian Bali ada loh Mbak di namanya Pantai Kuta. Iya, saya kurang tahu sekarang kan habis dirombak ya, tapi iya. Masih progres malah. Jadi Jakarta, Surabaya itu sampai 45%, di Semarang juga ada, Bali, Gresik, Kalimantan, dan beberapa kota lainnya belum terupdate. Lalu ada kantor pemerintahan juga, hotel juga, nah Bali juga ada loh, di Jogja, Palembang. Lalu ada rusun IKN pun juga pakai Granito. Lalu ada apartemen, lalu beberapa proyek lainnya. Ini mau lihat sih ya. Apa iya Vina, ini proyeknya cuma tinggal tulis juga bisa sih. Ini saya kasih tunjuk nih dokumentasinya yang sudah terrealisasi. Terus teman-teman bisa tahu nih, jadi kalau udah ke LRT Jakarta bisa tahu ya, oh ternyata ini ya produk Granito, seperti itu. Kadang-kadang. Mbak, sambil ngobrol ya, untuk yang di MRT tadi itu motifnya apa Mbak? Tipenya? Yang LRT ini atau di MRT ini? MRT kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah ya, kalau saya ingat itu kalau nggak salah sih salah. Oke. Kalau nggak salah ingat salah. Ini adalah salsa. Kalau ini bukan asal, ada yang asal, ada yang salsa. Saya kurang paham juga karena itu di area sama orang bikin Jakarta. Oh ya, IA juga ya Mbak ya? Ya, semuanya. Yes, ya. Dan yang batik itu custom. Diproduksi, dibuat, didesain khusus untuk permintaan dari YIA. Nah, kalau ada permintaan custom gitu, biasanya harus memenuhi quantity berapa Mbak biasanya?
ada. Kurang lebih sekitar kurang lebih 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi. Jadi mungkin untuk 2-3 proyek sekaligus boleh, nggak apa-apa. Dia akumulasi gitu ya. Juga. Oke. Nah, yang mozaik tadi Mbak gitu, itu pada saat kita beli motifnya random seperti itu atau dalam satu box itu satu motif gitu Mbak? Kalau yang mozaik kebetulan dipakai Google itu adalah memakai semua koleksi mozaik yang ada di Granito. Oke. Dirandomin semua sekalian ya. Semuanya dirandomin. Tapi kalau misalkan teman-teman kalau ada permintaan custom ya, maunya mungkin di Bali mau pakai mau bikin patung apa gitu ya, Dewa Ruci gitu ya dibuat mosaik, itu boleh. Tapi nanti basic lagi motifnya apa warnanya itu menyesuaikan yang ada di Granito. Patternnya dari customer, lalu kita akan membuat mosaiknya. Mosaiknya itu benar-benar mosaik yang netting gitu ya belakangnya. Jadi yang benar-benar dipotong kecil-kecil. Nah nanti mobilnya nunggu. Berapa lama nunggunya biasanya Mbak? Kalau custom? Karena mosaiknya itu benar-benar kita bikin spesifik kurang lebih ya 1 bulan mungkin. Karena itu jadi dari desain mosaik kita dari tim desain itu harus buat part-part mosaiknya, potongannya. Nah, nanti pabrik akan membuat sesuai dengan jadi pecahan-pecahan modul-modul kecil-kecilnya itu seperti apa. Berarti udah ada tim desainer sendiri juga ya di Granito ya? Ada dong, kita ada tim desainer. Oke. Jika masih raw-nya aja nggak apa-apa berarti ya? Ya boleh ya Marknya. Ini kita Granito juga mengundang beberapa award untuk sudah sampai 2024 ya, dari 2012. Lalu, nah ini dia TKDN kita 86%, aman dong ya teman-teman semuanya 86%. Ya. Yes. Walaupun ada pertanyaan kenapa nggak 99%, kenapa nggak 100%? Karena kita memang jujur masih memakai produk yang dari luar karena kita masih tetap mementingkan kualitas. Mungkin produk yang kita pakai di luar itu di Indonesia ada, tapi kualitasnya tidak setara dengan atau tidak sesuai dengan standar spek kita. Jadi kita tetap harus, karena kita tetap mendahulukan, mementingkan kualitas kita. Jadi 86 udah besar loh Mbak. 86% ya? Oke, silakan hubungi Granito, saya juga. Lalu untuk green product nih, green product kita udah dapat sertifikasinya yang gold ya, sudah tinggi. Lalu SNI juga lengkap. Nah, ini kita ada tim desain dan juga tim supervisi. Desainnya dari teman-teman apa yang didapat, tenang aja, kita tidak akan mengambil pekerjaan dari teman-teman, kita butuh AutoCAD-nya aja. Jadi bangunan AutoCAD-nya itu dari teman-teman, nanti kita yang akan mengombinasikan lah. Nanti apa yang didapat? Yang didapat adalah 2 layout dan motif ya. Jadi dengan style yang sudah terdesain gitu. Lalu perhitungan sesuai gambar, bukan sesuai lapangan. Jadi sesuai gambar yang dikirim teman-teman, diusahakan jadi gambarnya itu benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Lalu nanti ada gambar 3 dimensi. Jadi bisa dilihat nih gimana sih kalau pakai Granito tuh. Tim supervisi kita. Tim supervisi kita itu adalah fungsinya untuk apa sih? Jadi Granito itu memang selain produk yang kita jaga, kita juga menjaga service. Jadi ada before service-nya adalah desain salah satunya, dan after sales service-nya adalah supervisi project. Jadi ketika teman-teman mempercayakan Granito sebagai produk yang dipakai, itu tidak hanya beli putus, tapi dihubungin aja. Pina, produkku lagi pakai, projectku lagi pakai Granito nih, gitu. Kita akan kirim orang tenaga ahli. Yang pertama memastikan para aplikatornya itu memasang dengan baik dan benar. Kedua, barangnya juga yang terkirim itu adalah barang yang baik. Gitu. Nanti apakah datang di awal aja? Enggak, akan bertahap, tergantung misalkan proyeknya besar, itu bisa BPS minta dong datangnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, monggo dikomunikasikan aja. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi dari produk kita sudah kita jaga, juga pemasangannya juga dari aplikatornya juga kita jaga, bisa kita training juga aplikator. Nah ini iya dong, kita tidak hanya produk aja yang kita kualitas jaga. Lah ini seperti ini, jadi ini ada contoh 2 dimensinya ya, ada layout sesuai dari customer. Nah ini yang dan yang sebelahnya itu adalah yang sudah teraplikasi. Ini di mall di Jakarta. Nanti dia ditulis nih detailnya apa aja yang dipakai. Untuk distribusi kita juga ada beberapa mitra usaha ya, ada di seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, Kalimantan, Bali, ada semua. Jadi jangan khawatir, nggak. Iya. Saya langsung mau tanya Mbak, berarti layanan supervisi dari tim Granito itu berarti
bisa dilakukan di seluruh kota yang ada titik-titik granitonya ini, Pak, ya nggak ya? Kalau saya lihat kan ini Di cukup semua udah cukup merata kan nih ya. Di semua produk granito dipakai gitu. Oh. Di Papua yang tahun kemarin itu yang kita baru dapat project di Papua ya kita datangin. Oke. Nanti tergantung misalkan nggak usah didatengin gitu ya. Tukang kami sudah terbaik gitu ya boleh, nggak apa-apa. Itu kan salah satu servis ya, kita menawarkan servis gitu. Boleh. Jadi jangan khawatir, saya proyeknya di pelosok Papua, boleh, tenang aja. Siap. Udah, itu aja dari saya. Oke. Dari saya, Baik, sebelum Mas Bayu. Terima kasih Mbak Vina. Mungkin sebelum masuk Thank you Mbak Vina. selanjutnya, Mbak Safi ada yang mau ditambahkan? Kayaknya garisnya udah cukup sih Mas Bayu, sudah sangat. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan dan Oke, baik Mbak Safi, sekali lagi terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, saya akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah ini Mbak Vina banyak pertanyaan di kolom chat nih Mbak Vina. Siap-siap menjawab ya. Mbak Safi, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Vina. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan di kolom chat, Mbak Vina. Nah, ini ada cukup banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Pak Fuad Rimba, beliau dari Papuan Group Surabaya. Wah, ini tetangganya Mbak Vina mungkin nih. Nah, ada pertanyaan dari Pak Fuad, ada 3 pertanyaan. Pertama, untuk ukuran 80 kali 80 glossy, import dari Cina atau produksi lokal? Nah, gimana Mbak? Kalau 80-80 untuk Pak Fuad ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Untuk 80-80 itu kita memang, jadi granito itu ada beberapa, hanya kecil aja barang-barang, produk-produk yang memang import. Tapi import kita tidak hanya berdasarkan motif, kita benar-benar menjaga kualitas. Jadi kita import speknya harus sesuai dengan granito, ketebalannya, bahan bakunya semua harus sesuai standar granito. Dan untuk 80-80, khususnya 80-80 itu memang masih import. Gitu. Dan 80-80 kita juga mohon maaf saat ini belum terlalu banyak ya, karena kita juga tidak mau terlalu besar kapasitasnya. Nah, ini karena kayaknya ini relate dengan pertanyaan nomor 2. Kayaknya Pak Fuad lagi ada kebutuhan nih Mbak. Jadi pertanyaan kedua, ukuran 80 kali 80 dari proses PO sampai dengan barang sampai Surabaya berapa lama hari kalendernya Mbak? Karena kami sedang mempertimbangkan akan menggunakan ukuran 80 kali 80 glossy di proyek kami di Surabaya tanpa khawatir kalau proses PO terkena efek peraturan import yang berubah-ubah. Nah, gimana Mbak Vina? Kalau kita untuk Pak Fuad 80-80, jadi gini, kita akan menawarkan barang yang posisinya ready di gudang kita. Jadi misalkan mungkin kalau misalkan Bapak barang kita yang 80 kosong, nunggu barang dari luar datang ya, enggak gitu. Jadi kita bilang Bapak barang kita ready sekian, monggo. Tapi kalau misalkan Bapak barang kita ketika kosong, kita tidak kasarannya ya meminimalisasi PO. Karena memang jadi kalau biasanya kan ada orderan baru didatangkan gitu ya dari luar ya. Kalau kita enggak. Jadi kita benar-benar asalkan barangnya ready, kita bilang ready. Kalau kita barang yang kosong, kita akan harus mengkomunikasikannya kembali. Seperti itu. Jadi enggak setiap ada orderan baru kita datangkan orderan. Enggak. Jadi kita langsung orderkan dari jumlah banyak, yaitu yang ready stock yang sangat banyak itu yang kita tawarkan gitu. Karena kan memang kalau ketika produksi juga tidak bisa cepat, karena balik lagi kita menjaga kualitas ya, tidak hanya mendatangkan barang dari luar aja, tapi benar-benar harus speknya dari kualitasnya semua harus sesuai dengan standar granito gitu. Jadi nggak bisa, kalau bahasa Prancisnya tuh nggak bisa saknyet gitu, pasti Pak Fuad ngerti bahasa saya. Untuk lamanya ketika ready, itu dia ada waktu ya. Kalau ketika lamanya, ketika barang itu ready di Jakarta kurang lebih ya setelah administrasi dan sebagainya semingguan kurang lebih. Nanti bisa dikomunikasikan nanti ke tim distribusi kita. Oke. Nah, mungkin tambahan saya pertanyaan kedua, pertanyaan Pak Fuad. Kalau misalnya memang ternyata motif yang Pak Fuad inginkan, itu memang harus ada proses dulu di luar gitu. Itu lead time-nya berapa lama, Mbak? Kalau belum ready ya? Kita harus komunikasikan dulu nih jadwalnya di mana. Kita harus tanyakan dulu
barang itu kapan rencana datang, kapan rencana ready, itu kita komunikasikan. Nah, jadi semuanya balik lagi ke komunikasi sih Mas Bayu ya sama Pak Fuad. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Jadi saya nggak bisa bilang di sini saya bilang sebulan Pak Fuad, tiba-tiba saya dijitak namanya sebulan, gimana akhirnya. Nanti komunikasikan aja Pak Fuad, nanti saya kasih kontaknya ya, izin. Ini kalau boleh tahu Pak Fuad dari mana nih? Dari Pakuan Surabaya? Iya, dari Pakuan Pakuan Surabaya. Surabaya. Oh, Pakuan Grup Surabaya. Oke, Ya. Pak. Nanti izin ada share kontak juga ya, nanti boleh komunikasi lebih lanjut. Oke. Iya. Nah, pertanyaan ketiga Pak Fuad, perbedaan harga single loading dengan double loading itu berapa persen, Mbak Vina? Single loading dan double loading saya jujur tidak pernah mempresentasikan ya. Mungkin Range-nya mungkin, Mbak? Range-nya mungkin bedanya kalau dari price list mungkin 100 ribuan mungkin ya, dari price list ya, saya ngomong price list ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itu Pak Fuad, mudah-mudahan 3 pertanyaan Pak Fuad terjawab, dan mungkin nanti abis sesi ini bisa ketemuan di Surabaya. Iya, saya dari ya Pak, ini Pakuan yang di mana nih? Yang di timur apa yang di barat? Boleh. Nanti Pak kita Fuad, komunikasi lebih lanjut. sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Katalog Pro ini mempunyai feature seperti sosial media juga, jadi pada saat Bapak Ibu dan teman-teman masuk ke dalam Katalog Pro akan menemukan halaman brand news namanya. Jadi halaman brand news ini berisi tentang update-update dari semua brand-brand atau varian material building yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita mungkin suka surfing di Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Jadi ini update-update-nya dari semua brand-brand atau material building yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan sampai saat ini Katalog Pro sudah berhasil mengumpulkan sampai dengan 800 brand material building yang kita pecah menjadi 3 kategori pekerjaan konstruksi. Jadi ada teman-teman vendor material dari kategori arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan yang seperti saya sampaikan, fungsi dari Katalog Pro ini nggak hanya cuma untuk window shopping gitu ya. Jadi di sini kita juga bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian. Jadi seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, dan MEP tidak hanya membuat sebuah perencanaan atau desain, tapi kita juga harus bisa merekomendasikan material yang akan kita rekomendasikan dan yang akan diaplikasikan di proyek tersebut. Contoh misalnya kita masuk ke kategori homogeneous style, ini akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand dari homogeneous style, dan kita bisa masuk ke dalam salah satunya, contoh misalnya Granito. Jadi tampilan dari setiap brand page atau halaman brand yang ada di Katalog Pro sudah kita standarisasi tampilannya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman nggak perlu harus repot-repot atau bingung ada perubahan-perubahan atau tampilan seperti berbeda-beda gitu ya, tapi kita sudah standarisasi, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan bisa mengetahui Granito itu kantornya di mana, PIC-nya siapa, terus showroomnya di mana gitu. Dan yang terpenting lagi, di sini kan kita bisa melihat varian dari produknya, portfolio yang sudah pernah dikerjakan gitu ya, sampai dengan mungkin sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan gitu. Nah, yang menarik lagi, karena banyaknya sekarang permintaan pengguna-pengguna Katalog Pro, tidak hanya sebatas kami memprovide informasi data teknis tentang produk material building, tapi juga sampai dengan mendapatkan materialnya. Akhirnya kita membuat sebuah feature seperti e-commerce gitu ya. Jadi kita sudah meluncurkan feature jual beli yang beberapa produk material di sini sudah kita bisa dapatkan secara langsung dengan harga yang cukup menarik. Mungkin untuk feature ini akan disampaikan secara langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan semua. Benar ini informasikan oleh Mas Bayu bahwa kami Katalog Pro telah menghadirkan fitur e-commerce untuk memudahkan Bapak Ibu untuk berbelanja langsung, tentunya dengan harga promo hanya di Katalog Pro. Saya izin sedikit membagikan informasi ini. Tentunya Katalog Pro telah hadir fitur promo dan elektro memudahkan Bapak Ibu untuk mencari dan memenuhi kebutuhan material building. Tinggal klik fitur promo, Bapak Ibu akan menemukan beberapa produk ini langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dan harga tentunya langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga apabila memang
kebutuhan Bapak Ibu sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan produk ini, Bapak Ibu tinggal bisa langsung check out. Tentunya mudah, tinggal mengisi alamat pengiriman, setelah itu check out, melakukan pembayaran, dan produk-produk atau barang-barang Bapak Ibu yang Bapak check out bisa langsung ke tujuan pengiriman alamat yang sudah disesuaikan. Nah, tidak hanya fitur promo, kita juga menghadirkan fitur RFQ. Apa itu fitur RFQ? Fitur RFQ ini memudahkan Bapak Ibu apabila membutuhkan produk-produk material building dengan volume tertentu. Apabila volumenya banyak dan kebutuhan produknya juga banyak, misalnya dari atap hingga lantai, fitur RFQ ini membantu semua kebutuhan Bapak Ibu. Tentunya sangat mudah kami membuat fitur RFQ ini. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, nama, alamat, catatan, dan bisa mengisi tabel karena Katalog Pro telah hadir 800 brand dari barang arsitektural, sipil, dan MEP sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dalam satu proyek. Setelah mengisi tersebut, tinggal set RFQ, maka kami akan membantu kebutuhan Bapak Ibu. Tidak hanya fitur promo dan RFQ, kami juga telah hadir fitur WhatsApp. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, permintaan, dan penawaran untuk material building, Bapak Ibu tinggal klik fitur WhatsApp tersebut sehingga kita dapat berkomunikasi secara langsung dan memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga fitur ini bermanfaat. Jadi Bapak Ibu bisa save nomor WhatsApp Katalog Pro di 08 222 000 1678 atau berbelanja langsung dengan fitur promo di katalogpro.co.id/promo atau bisa minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang punya handphone Android bisa download di Play Store sehingga memudahkan, dan dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi, bisa melakukan permintaan, bisa melakukan pembelian hanya melalui handphone Bapak Ibu di salah satu platform kami yaitu Katalog. Terima kasih Mas Bayu, belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak Safi, terima kasih Mbak Terima Vina, kasih. dan terima kasih Mas Bayu. Thank you Mas Thank you, Bayu. Mbak Vina. Terima rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Selamat sore.